siswa sekolah dasar masih ingat kan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Episode pertama Merdeka Belajar diluncurkan pada tanggal 11 Desember 2019. 4 hal penting yang diluncurkan pada episode pertama Merdeka Belajar adalah penghapusan ujian nasional digantikan dengan asesmen kompetensi minimum, penghapusan USBN diganti dengan ujian sekolah pada jenjang sekolah dasar, dan juga penyusunan RPP 1 lembar, serta sistem zonasi yang dimana jalur prestasi sebanyak 30%, afirmasi sebanyak 15%, jalur perpindahan 5%, dan juga jalur zonasi murni sebanyak 50%. Hanya dengan kemerdekaan kelembagaan unit pendidikan, hanya dengan kemerdekaan kreativitas dan inovasi daripada guru, hanya dengan hal itulah pembelajaran di dalam kelas bisa terjadi secara sungguh. Merdeka Belajar episode kedua tentang Kampus Merdeka yang diluncurkan pada tanggal 26 Januari tahun 2020, di mana yang pertama pointersnya adalah pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, serta hak belajar 3 semester di luar program studi. Fokusnya adalah kepada perguruan tinggi, makanya dinamakan Kampus Merdeka. Pendidikan tinggi ini memiliki potensi dampak tercepat untuk perubahan SDM unggul. Kenapa? Karena jangka waktu dari keluar dari perguruan tinggi sampai di dunia yang nyata untuk bisa membangun Indonesia itu sangat yang tercepat. Ya. Potensi kalau kita bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita, terutama S1 di mana kebanyakan mahasiswa kita itu ada di S1. Ini adalah cara tercepat untuk membangun SDM unggul. Merdeka Belajar episode ketiga diluncurkan pada tanggal 11 Februari tahun 2020 terkait perubahan mekanisme bantuan operasional sekolah atau dana BOS tahun anggaran 2020, di mana pointersnya adalah 1. Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah, penggunaan dana BOS lebih fleksibel untuk sekolah. Ketiga, nilai satuan BOS meningkat jumlahnya. Keempat, pelaporan dana BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Jadi ini benar-benar salah satu produk kerjasama atau gotong royong antara 3 kementerian ini untuk bisa menciptakan kebijakan. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu untuk dukungannya. Episode ketiga topiknya adalah BOS. Ya, BOS. BOS itu sebenarnya uang pendanaan untuk sekolah yang digunakan untuk berbagai macam administrasi sekolah, alat-alat pembelajaran, bahkan pembayaran honor. Jadi dari sinilah guru honorer itu dibiayai, pengembangan perpustakaan, sarana, prasarana, tenaga pendidik, dan lain-lain. Kebijakan Merdeka Belajar episode keempat diluncurkan pada tanggal 10 Maret tahun 2020 terkait mekanisme program organisasi penggerak di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Chan sama ada yang Kijang. Yang gajah itu yang pendanaannya paling besar karena dia sudah punya skala yang besar dan sudah bisa membuktikan bahwa dia bisa mengimplementasi dan membuktikan hasil akhirnya dari sisi pembelajaran siswa itu. Outcome-nya sudah terbukti. Ini sekitar program-program yang kita danai, program gajah itu bisa sekitar 100 lebih sekolah yang mereka akan intervensi, 100 lebih sekolah yang akan mereka improve. Program Macan adalah yang lebih kecil, mungkin belum bisa membuktikan secara rinci dengan data apa hasilnya, tapi sudah ada mulai indikasi awal bahwa program ini efektif. Ya, dia akan mengejar sekitar dari 20 sampai 100 sekolah dan pendanaannya tentunya lebih kecil. Dan Kijang ini yang paling lincah-lincah. Masih kecil, mungkin belum 100% terbukti, tapi timnya hebat, mereka punya konsep yang hebat, dan mereka patut diberikan kesempatan. Kenapa kita juga ingin memasukkan kijang-kijang ini dalam program ini, yang kecil-kecil, yang mungkin belum terbukti? Alasannya adalah kita belum tahu siapa gajah-gajah di masa depan. Benar kan? Kita belum tahu gajah-gajah di masa depan. Banyak sekali konsep-konsep baru dan inovatif yang harus kita tes di skala yang lebih kecil untuk mengetahui apakah mereka potensi untuk menjadi salah satu penggerak yang besar.
Kebijakan Merdeka Belajar episode kelima yang diluncurkan pada tanggal 3 Juli tahun 2020 terkait guru penggerak. Yang pertama, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menjadi pelatih atau coach serta mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Program guru penggerak ini bisa dibilang program terpenting di dalam Kemendikbud ke depan. Kenapa? Karena mau sebaik apapun teknologi pendidikan, sebaik apapun kurikulum, sebaik apapun infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah kita, tidak ada yang bisa menggantikan peran guru penggerak untuk mentransformasi budaya sekolah kepada pembelajaran, fokus kepada pembelajaran. Kebijakan Merdeka Belajar episode ke-6, yaitu terkait transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi yang diluncurkan pada tanggal 3 November tahun 2020. Ada 3. Satu adalah insentif untuk mencapai IKU tersebut, ya, mencapai suatu perubahan signifikan daripada IKU tadi yang 8. Kedua, akan ada matching fund, yaitu pendanaan yang akan menjadi matching daripada yang diberikan oleh pihak ketiga, misalnya industri atau badan riset yang ingin memberikan pendanaan kepada universitas akan di match juga oleh pemerintah pusat. Dan yang ketiga adalah competitive fund, di mana ini ada program kompetisi kampus merdeka untuk benar-benar merealisir jati diri universitas tersebut untuk melakukan lompatan atau breakthrough inovasi, dan ini akan proposal based dan kompetitif. Jadi ada 3. Kebijakan Merdeka Belajar episode ke-7 terkait program Sekolah Penggerak yang diluncurkan pada tanggal 1 Februari tahun 2021, di mana pointersnya yang pertama, program kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dengan pemerintah daerah, di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama. Yang kedua, intervensi dilakukan secara holistik mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan juga pendampingan pemerintah daerah. Yang ketiga, memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta. Yang keempat, pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Yang kelima, program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Kunci daripada program ini adalah perubahan atau delta dari perubahan yang terlihat nanti dari numerasi, literasi, budaya proses belajar, dan lain-lain, mengikuti kriteria-kriteria yang sangat mirip dengan asesmen nasional kita, ya. Tapi kita ingin melihat perubahan, kemajuan ke tahap yang berikutnya. Jadi kita akan memilih berbagai macam jenis sekolah yang dalam fase-fasenya tersendiri. Nanti akan saya jelaskan. Jadi ini bukan sekolah unggul, ya, bukan sekolah unggul. Kebijakan Merdeka Belajar episode ke-8 yang diluncurkan pada tanggal 17 Maret tahun 2021 terkait SMK sebagai pusat keunggulan. Bagaimana bentuk keselarasan mendalam dan menyeluruh SMK pusat keunggulan dengan dunia kerja. Yang pertama, tidak hanya dilakukan MOU tetapi juga dengan 1. Kurikulum disusun secara bersama. Kedua, pembelajaran berbasis proyek real dari dunia kerja. Ketiga, jumlah dan peran guru atau instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja. Yang keempat, praktik kerja lapangan atau industri. Yang kelima, sertifikasi kompetensi. 6. Update teknologi dan juga pelatihan bagi guru atau instruktur. 7. Riset penerapan mendukung teaching factory. Kedelapan, komitmen serapan. Ini merupakan realisasi daripada visi Pak Presiden mengenai SDM unggul di Indonesia melalui pendidikan vokasi yang berkualitas dan untuk meningkatkan berbagai macam objektif SDM kita di negeri ini. Kebijakan Merdeka Belajar episode ke-9 yang diluncurkan pada tanggal 26 Maret tahun 2021 terkait KIP Kuliah Merdeka.
Beasiswa KIP kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses pada pendidikan tinggi sehingga calon mahasiswa kurang mampu memiliki masa depan yang lebih baik. Yang pertama, dengan adanya KIP kuliah, diharapkan calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap mau dan dapat kuliah. Kedua, dengan kuliah, mahasiswa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status ekonomi keluarganya di masa depan. Ketiga, untuk itu, KIP perlu memberikan akses ke program studi dan juga perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Karena ini salah satu kebijakan yang menurut kami di Kemendikbud akan menghasilkan mobilitas sosial, bukan hanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi mobilitas sosial yang lebih tinggi sehingga anak-anak kita yang berprestasi tapi kurang mampu bisa mencapai mimpinya setinggi. Nah, simak terus ya program-program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Sekolah Dasar akan terus meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak untuk bisa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, profil pelajar Pancasila di masa depan yang unggul serta berkarakter. Sahabat sekolah dasar, cerdas, berkarakter, yeay! Sahabat sekolah dasar, jangan lupa ya like and subscribe serta follow semua media sosial kita Direktorat Sekolah Dasar dan juga ikuti terus ya informasi yang kami terus update melalui akun media sosial ataupun website. Jika kalian ada pertanyaan, jangan sungkan menghubungi Helpdesk Media Center Direktorat Sekolah Dasar.